Mengatakan itu sekarang, itu hanya masalah melakukan apa yang dia inginkan. Chen Sucipto sangat memahami sebuah kebenaran. Kebenaran ini hanya 3 kata, mampu menggerakkan segalanya. Jika kamu ingin memanfaatkan seseorang dengan sebaik-baiknya, kamu harus menguasai di mana minat ketertarikannya. Chen Sucipto memahami minat ketertarikan batin Jeffy Sucipto yang paling dalam, jadi dia memilih untuk melakukan apa yang dia suka, mendukungnya dalam mengejar Gemma, dan langsung mengikatnya dengan kuat di kampnya dalam satu langkah. Oleh karena itu, ketika Jeffy Sucipto sendiri sangat terkejut dengan apa yang dia katakan, Chen Sucipto berkata dengan serius, "Jeffy, hal terpenting tentang memilih pasangan adalah rasio keefektifan harga. Kemampuan dan karakternya bagus. Meskipun kekuatan Gu sedikit lebih rendah, dia lebih baik dari yang lain. Jika kamu benar-benar menikahinya, itu akan menjadi hal yang sangat hemat biaya. Jadi jika kamu benar-benar ingin mengejarnya, tentu saja, aku setuju denganmu dengan tangan terbuka." Jeffy segera berkata dengan bersemangat, "Terima kasih, kakek. Dengan kata-katamu, aku lega." Zain di samping. Ini pertama kalinya dia tahu bahwa yang disukai putranya di hatinya ternyata Gemma dari keluarga Gu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jeffy, kamu menyukai gadis Gu, dan ayah tidak keberatan. Tapi kamu harus tahu bahwa keluarga Gu selalu memiliki prasangka buruk terhadap keluarga Sucipto, terutama Askara Gu dan Cahya saat itu adalah sahabat dekat, bahkan sudah seperti saudara. Sejak aku mendirikan aliansi anti Renza, dia benar-benar menarik garis dari keluarga Sucipto. Jika kamu mengejar Gemma, hal pertama yang harus kamu lewati adalah ego ayahnya." Jeffy mengangguk dan berkata, "Ayah, aku telah mempertimbangkan semua yang kamu katakan. Cerita lama antara orang tuaku memang memberikan pengaruh yang relatif besar, tapi aku tetap percaya bahwa perasaan adalah yang pertama. Ya, jika aku benar-benar bisa membuat Gemma menyukaiku, maka aku yakin aku juga bisa membuat ayah Gemma menerimaku." Zain menghela nafas dengan tulus, "Aku khawatir ini tidak akan semudah itu." Chen Sucipto tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Dia memeras otak untuk memberi saran bagi cucunya. Dia berkata, "Oh, aku rasa tidak ada kebutuhan untuk membuat kesimpulan tentang masalah ini sedini mungkin. Aku tahu dia baru berusia 26 tahun ini, bahkan jika dia menikah pada usia 36 tahun. Ini belum terlambat. Jadi dia punya waktu bagi keluarga Gu untuk mengubah sikap mereka terhadapnya seperti yang dia katakan." Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedikit penyesalan, "Aku mendengar bahwa ayah dari Gemma Gu, Askara Gu sebelumnya sempat menderita kanker pankreas stadium akhir dan dia akan segera meninggal. Jika itu masalahnya, kita akan kehilangan satu batu sandungan jika dia ingin mengejar gadis Gu. Tapi siapa yang tahu? Mengapa pria penyakitan itu tiba-tiba sembuh tanpa bisa dijelaskan? Dia masih hidup, dan kesulitannya memang akan jauh lebih besar." Jeffy Sucipto berkata saat ini, "Kakek, karena kamu mendukungku untuk mengejar cintaku pada Gemma, aku pasti akan mengejar Gemma dengan semangat. Selama dia mau bersamaku, aku yakin ayahnya tidak bisa menghentikan kami untuk bersama." "Iya," Chen Sucipto berkata sambil tersenyum, "kamu bisa yakin dan dengan berani mengejarnya. Kakek akan memberimu 100 atau 1000 kali dukungan." Seperti yang dia katakan, dia berkata dengan sangat serius, "Jika Askara Gu tidak mau memaafkan keluarga Sucipto untuk hal-hal aliansi anti Renza saat itu, biarkan ayahmu datang ke pintu secara pribadi dan memohon padanya untuk membela kejahatan tersebut. Jika masih tidak berhasil, maka tulang lamaku secara pribadi akan meminta maaf padanya. Untuk kebahagiaan seumur hidup cucuku, apa masalah sepele itu?" Sikap tuan tua segera menggerakkan Jeffy Sucipto. Membandingkan ini dengan kepribadian yang tidak perlu dipertanyakan yang dikatakan kakek sebelumnya, itu adalah perubahan radikal.
Dia berpikir bahwa tidak mungkin kakeknya mengizinkannya mengejar Gemma, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan begitu mendukungnya. Ini secara instan meningkatkan kepercayaan dirinya untuk mengejar Gemma berkali-kali. Jadi dia segera menyatakan, "Kakek, kalau begitu, maka aku akan pergi ke Jakarta sekarang untuk melihat apakah aku bisa mengeluarkan tangan hitam dengan mempersiapkan konser." Chen Sucipto mengangguk puas dan tersenyum. "Aku telah meminta Anton untuk mengundang kepala keluarga pertama di Bandung, Edi Wibowo dari keluarga Wibowo. Diperkirakan dia akan berada di sini sebentar. Jangan terburu-buru pergi. Belum terlambat untuk pergi setelah makan malam, ini baik." Pada saat ini, di Shangri-La Hotel Jakarta, Ayu Sucipto saat ini sangat bosan berada di kamar hotel selama sehari penuh. Hatinya merasa cemas dan tidak sabar untuk bertemu dengan penolongnya. Pada pukul 6, anak buah Devano mengetuk pintu tepat waktu, dan dua pengawal wanita masuk dengan membawa nampan pengiriman makanan. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, "Nona Sucipto, Nyonya Hadid, makan malam sudah siap, silakan ambil langkah kedua." Bersantap di restoran, Ayu Sucipto tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kapan tuan mudamu mau menemuiku? Aku telah menunggu sepanjang hari." Pengawal wanita itu berkata dengan sangat sopan, "Maaf Nona Sucipto, tuan muda kita tidak datang hari ini." Ayu Sucipto lalu bertanya, "Lalu apakah dia mengatakan kapan dia akan datang?" Pengawal wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tuan tidak pernah mengatakannya." Ayu Sucipto tidak menyerah, dan bertanya, "Baiklah, bisakah kamu menelepon tuan mudamu dan berkata aku ingin berbicara dengannya?" Pengawal wanita itu tersenyum sedikit, "Katakan padaku, aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan tuan muda secara langsung, jadi aku tidak memiliki informasi kontak tuan muda." Ah, mata Ayu Sucipto berkedip merah dan tercekat. "Lalu apa maksud tuanmu?" "Butuh banyak pekerjaan untuk menyelamatkan kami dan menempatkan kami di sini, tetapi dia terus bersembunyi. Jika dia tidak muncul, jika dia benar-benar tidak berencana untuk muncul, biarkan ibuku dan aku pergi dari sini." Pengawal wanita itu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Sucipto, tuan muda benar-benar tidak bermaksud begitu, hanya saja saya yang berani berspekulasi. Adapun apa yang Anda katakan untuk pergi dari sini, saya tidak bisa melakukan ini. Tuan muda telah memerintahkan kami untuk memastikan kalian berdua tetap berada di sini. Mohon maafkan saya karena tinggal di suite ini dan menjaga setiap langkahnya." Ayu Sucipto tiba-tiba merasakan keluhan yang kuat di hatinya dan air mata mengalir. Melihat ini, pengawal wanita itu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Sucipto, makanan sudah siap, tolong bantu dirimu sendiri dan Nyonya Hadid, kita akan keluar dulu." Lina Hadid bergegas ke depan, memegang Ayu di pelukannya dan dengan lembut menghiburnya, sambil berkata kepada dua pengawal wanita, "Terima kasih banyak." Keduanya membuat pernyataan sopan dan buru-buru meninggalkan ruangan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, keduanya datang ke kantor Devano. Setelah mengetuk pintu dan masuk, menghadap Devano dan Tamarunza duduk di sofa, mereka dengan hormat berkata, "Tuan muda, Tuan Devano." Nona Sucipto sedikit bersemangat. Devano buru-buru berkata, "Katakan padaku, apa sebenarnya maksudmu itu?" Pengawal wanita itu menceritakan situasi barusan. Setelah mendengarkan, Devano mengangguk dan berkata, "Oke, kamu telah bekerja keras, pergi dan istirahat." Pengawal wanita itu membungkuk dan mengundurkan diri. Pada saat ini, Devano memandang Tamarenza dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan melihatnya?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.